Dan kita akan lanjutkan lagi Bapak, satu teman untuk curhat bersama dengan Bapak Mario Teguh di sini. Saya persilakan Mbak Lydia untuk silakan turun sini. Terima kasih Mbak Lydia hadir di sini. Sudah dengar tadi cerita very strong woman Mbak Iya, Denada? sudah. Ya. So, Mbak Lydia, apa ceritanya? Jadi gini, saya umurnya 20 tahun. Oh, sekarang 20 tahun. Iya, pacaran sama Brondong umur 20 tahun pacaran sama Brondong. Brondongnya masih playgroup? masih 18 tahun. Oh, 18 tahun dan dia disebut Brondong. So, masalahnya apa? Kadang banyak orang yang hina, lu ngapain sih pacaran sama Brondong? Katanya terlalu childish. 20 tahun pacaran sama Brondong, umur 18 tahun. Childish. Yang bilang bahwa Anda childish pacaran sama Brondong, mereka itu umur berapa? Yang komentar-komentar itu? 20. 20. Anda itu bergaulnya di mana? Di paling kampus sama kantor. Di kantor. Iya, Anda sudah bekerja? sudah. Oh, super sekali. Sebagai apa? Accounting. Oh ya, masih kuliah? Masih. Wah, hebat sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. 20 tahun sudah bekerja, sudah menghasilkan uang sendiri. Sejak kapan? Pacarannya. Bekerjanya. Oh, dari 2013 akhir. 2013 akhir. Berarti Anda bekerja sejak umur 17 tahun. 17 tahun. Wah, Wow. gokil. Keren. Oh itu mungkin Pak, karena kenapa pacarnya disebut Brondong, soalnya udah kerja lama gitu kan. Pacarnya belum bekerja mungkin? Belum, Oh, masih gitu sekolah. kali, Pak. Lagi UN nanti. Oh ya Allah, Akbar. Oke. Anak umur 18 tahun pacaran dengan wanita umur 20 tahun, rencananya apa? Kata dia tunggu lulus, habis itu dia mau kerja, mau beli rumah, mobil, baru deh. Mau beli rumah 5 kamar 3x3. Oh, saya gembira sekali ini. Happy sekali. Jadi rencananya dia meminta Anda menunggu sampai dia bisa punya rumah, punya mobil. Kira-kira umur berapa itu? Kata dia 27. Oh my God, 27. Ini Brondong keterlaluan. Oke, nah, Anda sangat mencintai laki-laki ini. Cinta, Pak. Cinta. Good. Kalau cinta, Anda bersedia menunggunya selama 9 tahun. Belum tentu. Kalau belum tentu itu cinta apa enggak? Tuh, mereka yang bilang enggak. Kita kepo nih fotonya yang kayak apa sih wajahnya? Iya, bisa lihat nggak wajah? Liatin dong, Seperti tunjukin ke apa Bapak wajahnya? Ini laki perempuan, yang Anda yang mana? Oh, yang ini. Mirip ya? Coba dipegang. Mirip nggak tuh? Ngerasa mirip nggak? Oh my God. Namanya siapa? Aduh, jangan, Pak. Bril. Ya, Bril. Ya. Apakah dia cakep anaknya? Enggak sih, Pak. Jadi yang membuat Anda mencintainya apa? Setia, bertanggung jawab. Wih. Selalu ada. Anak 18 tahun setia bertanggung jawab. Saya nggak pernah lihat anak umur 18 tahun itu bisa mencintai dengan setia. Karena anak muda itu ciri-cirinya ya. Susah disuruh tidur, kalau sudah terlanjur tidur susah disuruh bangun. Nah, apakah kekasih Anda itu seperti itu orangnya? Enggak kok, Pak, dia rajin anaknya. Bangunnya pagi. Pagi banget malah. Kan ke sekolah. So, kalau gitu, bagaimana kalau dia jatuh cinta dengan wanita lain? Saya tarik rambutnya, Pak. Ini wanita membahayakan sekali.
Pak, saya mau nanya boleh Pak Iya. sebentar. Definisi cinta anak 20 tahun tuh apa sih? Iya. Artinya, Ya, cinta itu apa? kalau menurut saya cinta itu setia sih. Apa? Setia. Setia. Dia setia. Nggak ada foto cewek-cewek lain. Anak 18 tahun emang kadar setianya tuh diukur sampai mana, dari mana gitu, pengen tahu. Soalnya saya kemana-mana tuh dia selalu ada. Bukan gitu. Terus dia kapan belajarnya? Kalau kemana-mana dia Malam. ada. Kalau habis ke rumah saya. Nanti dulu, Anda kan bekerja. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5. Dia di mana? Di sekolah. Di sekolah. Terus bersama Anda itu kapan? Malam. Malam. Sebentar. Malamnya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam 9. Oh, Pulang kantor jam berapa? Jam 5. Jam 5. 1 jam, lalu setelah itu 3 jam untuk dia. Itu di mana bertemunya dari jam 6 sampai jam 9 malam? Di rumah kadang, di mall kadang, tergantung dia sih Pak. oh, orang tua tahu kalian pacaran. Enggak, dia udah nggak ada orang tua, aku tinggal mamaku. Dia tidak ada orang tua. Anda hanya tinggal mama. Mama tahu bahwa Anda selalu bersama laki-laki ini dari jam 6 sampai jam 9 setiap hari. Tahu nggak tahu? Tahu nggak tahu itu tahu. Sebetulnya apa artinya tahu nggak tahu itu? Maksudnya kadang ditanya mau jalan kemana, oh sama teman, gak taunya sama dia. Giliran mau jalan lagi sama dia. Sampai sekarang mama tahu. Terbongkarlah rahasianya. Ketahuan deh. Ayo. Masalah Mbak Lydia bukan masalah perasaan. Masalah Mbak Lydia ini masalah kecerdasan. Saya tidak katakan putus atau tidak. Oke? Tetapi izinkan diri untuk tumbuh sebebasnya seorang gadis umur 20 tahun. Izinkan tumbuh. Dan Anda tidak bisa ikat dia loh 18 tahun selama 9 tahun untuk tetap setia kepada Anda. Karena dia akan punya pandangan-pandangan lain. Sudah bisa dimengerti itu? Sudah Pak. Ya? Lydia, nih Korbi pengen ngomong. Kita tuh punya kesamaan. Ya. Nah ini serius. Tinggal berdua dengan ibu. Di rumah. Kamu seharusnya ngabisin waktu kamu sama ibu kamu. Ya. Di luar, nggak ada yang lebih ngebutuhin kita dari ibu kita. Dengar itu ya. Ya, kita nggak tahu umur mereka sampai kapan. Tuh. Jadi habiskan waktu sebanyak-banyaknya sama orang tua yang tinggal satu. Ya, lupakan laki-laki. Mereka nggak mempengaruhi masa depan kamu. Tapi doa, restu mama kamu. Yes. Ya sayang, udah tahu mau ngapain kan sekarang? Ya udah. Sini. Nah, jangan nangis. Ya. Saya juga paling nggak bisa bicara kalau soal mama. Saya sudah kehilangan ibu saya. So dekat sama mama. Oke, bicara yang baik sama mama, sayangi dia. Bayangin kalau dari jam 6 sampai jam 9 malam itu menggembirakan mama. Itu lebih baik, ya kan? Iya Pak. Bayangin sudah mama ditipu-tipu lagi. Sampai hati sekali. Ya. Pulang, nanti nggak usah minta maaf seperti apa, tapi sayangi dia. Masih ada pipinya mama toh? Masih ada. Ya. Maksud saya itu, pipinya mama saya sudah tidak ada. Jadi saya tidak bisa cubit-cubit mama seperti dulu. Nanti pulang cubit-cubit pipinya, peluk, bilang mama,
I am sorry for the hours I spent without you. Mohon maaf Mama untuk waktu-waktu yang aku buang tidak bersamamu. Kasihan Mama ya. Iya Pak. Kebahagiaannya dikorbankan untuk sesuatu yang tidak penting. Ya. Yeah. We love you. Terima kasih Mbak Lydia. Lydia, silakan kembali. Awas pingsan sayang pelan-pelan ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Lydia, boleh semua. Ini Pak Mario, aku punya satu pertanyaan nih Pak. Yes. Katanya sih orang kalau berbuat kesalahan itu hidupnya nggak tenang, kebawa mimpi buruk ya Pak ya. Nafas aja kayaknya susah, mau tidur aja nggak bisa. Tapi kenapa sih Pak kalau koruptor di negeri ini itu mereka kayaknya nggak kapok dan hidupnya tetap tenang, bahkan melakukannya over and over and over and over again Pak? Sesuai untuk meme kita? Ya. Oke, yuk kita lihat meme-nya. Orang yang jalannya lurus lebih cepat sampai. Tujuan kehidupan ini adalah menjadi damai dalam kesyukuran, bukan gelisah dalam ketidakjujuran dan ketamakan. So, kalau gitu adik-adik saya yang muda, kalau kita mau bangun Indonesia yang jujur, yang bersih, mulai dari kita. Jalannya lurus. Mau cari uang untuk beli rumah. Yang 1 hektar tanahnya, rumahnya 5 kamar, 3x3. Ya lurus saja. Tahu kenapa? Untuk setiap 1 miliar yang bisa Anda curi, ada 1 miliar yang jujur. Itu caranya. Untuk 1 miliar yang saya bisa dapat, setan kasih di sebelah 1 miliar juga dari setan. Setan punya anggaran khusus untuk itu. Dan kalau kita ambil yang 1 miliar, maka 1 miliar plus penderitaannya. Sedangkan kalau itu dari Tuhan, 1 miliar plus kebahagiaannya. Hanya orang-orang yang sudah betul-betul mati hatinya yang bisa mencuri dan merasa itu sebagai haknya. Itu. Itu artinya sekarang dengan mudah kita bisa melihat siapa saja mereka yang hatinya sudah mati ya Pak ya. Oke. Kita sesaat lagi akan melihat hasil dari makeover 2 sahabat super kita yang sudah dilakukan 1 jam kebelakangan ini. Tetap saksikan Mario Teguh Super Show.